Ketika kita mendengar istilah waliullah atau wali Allah, maka di tengah masyarakat kita itu ada sebuah framing bahwa wali Allah itu adalah orang yang memiliki kemampuan yang di luar kemampuan manusia pada umumnya, sakti istilahnya. Sehingga ada framing seperti itu di tengah masyarakat kita. Sehingga tak jarang orang yang katanya mampu berjalan di atas air, orang yang mampu misalnya terbang, ada yang katanya tiap tiap Jumat itu dia mampu Jumatan di dua tempat sekaligus, ya di kampungnya kemudian di Masjidil Haram. Itu sering kita temukan. Itu sering kita temukan. Maka tak jarang di tengah masyarakat kita, setiap orang yang berpakaian, ya layaknya seorang kiai, ya layaknya seorang ulama. Kemudian dia memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa seperti berjalan di atas air, kemudian terbang, ya, memiliki ilmu kebal. Tak jarang mereka itu disebut sebagai wali. Dan framing itu dihembuskan oleh masyarakat itu sendiri. Itu framing itu dihembuskan oleh masyarakat itu sendiri. Makanya tak heran di masyarakat kita ya, ada orang yang kadang bahkan nggak pernah sholat, puasa juga nggak pernah, ibadahnya itu nggak kelihatan, tiba-tiba mempunyai ilmu sakti, pasti dianggap wali sama orang-orang yang akalnya kurang. Sebaliknya orang yang rajin ibadah, berpegang teguh pada sunnah, menjauhi bid'ah, dan nggak punya ilmu-ilmu sakti seperti itu, ya kadangkala orang ragu, ya, berarti ini bukan wali gitu. Karena itu framing di masyarakat kita seperti itu, bahwa wali itu mesti mempunyai ilmu sakti. Kita tidak boleh sebetulnya memberikan justifikasi atau cap bahwa seseorang itu wali atau bukan. Ya. Sebagaimana kita tidak boleh menganggap bahwasanya orang itu bertakwa atau tidak. Nggak bisa kita mencap seperti itu. Sama halnya kita tidak boleh menjustifikasi seseorang itu masuk neraka atau tidak. Kecuali jelas wafatnya misalnya. Kalau di atas kekafiran maka dia masuk neraka. Akan tetapi orang yang kita tidak tahu apakah dia mati di masuk neraka atau tidak ya, kan nggak ada kepastian akan hal itu. Semuanya berada di bawah tangannya Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita tidak bisa sebetulnya mengklaim si fulan ini wali, si fulan ini wali. Ya, samanya ketika kita mengklaim si fulan ini bertakwa, si fulan ini bertakwa. Dari mana kita tahu bahwa dia itu adalah wali? Dari mana kita tahu bahwa dia itu adalah orang yang bertakwa? Kita nggak tahu hadirin. Jika parameternya hanya karena sakti misalnya, itu bukan parameter. Karena banyak sekali dukun. Ya. Dukun itu berkedok wali, dukun berkedok ustadz, dukun berkedok kiai. Ya. Pasti mereka karena dukun punya kesaktian. Dan bagi orang yang akalnya setengah-setengah, yang akalnya nggak normal, pasti menganggap mereka itu wali. Ini sesuatu yang perlu kita luruskan di masyarakat kita, bahwasanya yang namanya wali itu tidak identik dengan namanya ilmu sakti. Bisa jalan di air, bisa berjalan di atas daun, itu enggak. Karena banyak orang seperti itu yang bisa mempunyai ilmu sakti, justru itu berangkat dari sesuatu yang dilarang. Itu biasanya mereka itu mempunyai ilmu-ilmu tertentu ya berangkat dari perbuatan haram yang mereka lakukan. Karena dukun itu ketika mereka ingin mendapatkan ilmu tertentu, pastinya mereka itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat ritual-ritual begitu. Baru mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu, ilmu hitam, ilmu putih itu sama-sama hitam. Ini ya, yang perlu kita camkan bahwasanya wali itu bukan identik dengan kesaktian dan kita tidak akan pernah tahu sebetulnya ya, dan kita tidak boleh memframing seseorang bahwa dia itu adalah wali.
Karena banyak di tengah masyarakat kita itu, ya si fulan ini wali, si fulan ini wali, si fulan ini wali. Parameternya apa? Parameter kita mengatakan seseorang itu wali itu apa? Soleh. Soleh itu parameternya. Berarti semua orang Islam yang soleh itu wali. Dia soleh dan punya kesaktian. Lihat dulu. Dia sakti itu karena apa? Karena ada orang yang memiliki kelebihan layaknya mukjizat. Itu memang dia sudah belajar ilmu itu. Kadangkala ada ilmu hitam, ilmu putih. Dia sudah belajar itu. Atau sihir malah. Maka kita harus bisa membedakan mana mukjizat, mana karomah, mana sihir. Yang kita khawatirkan ada tukang sihir yang menyamar sebagai ustadz gitu. Maka diklaim dia sebagai wali, dapat pengikut, sesat, menyesatkan orang. Maka kita tidak bisa mengklaim bahwa si fulan wali, berangkat dari parameter-parameter itu. Ya, banyak orang tuh yang dianggap wali, ternyata nggak sholat, ternyata nggak puasa. Ya. Maka ini yang perlu kita luruskan di tengah masyarakat kita sebetulnya.